Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel Siska Wayunityas Retno Wulandari. Oke, teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan apa kabar sobat ambis untuk masuk perguruan tinggi? Nah, di sini saya akan berbagi informasi nih penting banget buat kalian ketahui sebelum kalian akhirnya memilih perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi itu ada beberapa istilah teman-teman yang tentu saja berbeda-beda istilahnya ya, dan kita harus mengetahuinya. Silakan ya, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama adalah universitas. Kalau universitas, saya yakin ya ini udah familiar banget buat kalian ya tentunya, karena ya ini sudah mengenal gitu tentang universitas. Apa sih universitas itu? Nah, universitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Nah, sebagai gambaran agar kalian lebih jelas lagi tentang universitas itu tadi apa gitu ya, di sini saya akan jelaskan. Nah, universitas di sini mencakup yang pertama adalah adanya pendidikan akademik. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana atau program pasca sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini pendidikan akademik mencakup program S1, S2, dan S3 ya. S1 nanti mendapatkan gelar sarjana, S2 magister, dan S3 sebagai doktor. Dan untuk pendidikan sarjana di sini diarahkan untuk penerapan ilmu, sedangkan untuk magister diarahkan untuk pengembangan ilmu, dan untuk pendidikan doktor di sini diarahkan untuk sebagai penemu ilmu. Nah, pendidikan akademik fokus pada aspek analisis dan penguasaan ilmu, teori, dan konsep. Jadi setelah kalian nanti lulus begitu, harapannya adalah kalian menjadi seorang ahli, ilmuwan, pengkaji, atau pengembangan dalam bidang ilmu tertentu. Nah, kemudian yang kedua adalah di sini pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Nah, di sini pendidikan vokasi itu nanti akan mencakup program pendidikan diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4 ya. Nah, untuk D4 di sini setara dengan S1 ya, nanti sarjana terapan gitu. Nah, oke, kemudian selanjutnya ada pendidikan profesi. Nah, pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi ini mendapatkan gelar profesi. Jadi seperti contohnya ya, kalau misalnya kalian ngambil di kedokteran, nanti akan ada program di mana kalian ambil spesialis begitu ya. Nah, di sini ada PR itu profesi, kemudian SP adalah spesialis. Dan bukan hanya kedokteran saja ya yang mengambil program profesi di sini, ada juga profesi guru, perawat, apoteker, kemudian juga ada pengacara gitu. Nah, oke, next. Nah, di sini rumpun ilmunya. Rumpun ilmu, karena tadi berbicara tentang universitas, itu kan terbagi menjadi beberapa rumpun ilmu ya. Di sini ada rumpun ilmu alam, yang terdiri dari ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu angkasa, dan lain sebagainya. Kemudian, nah rumpun ilmu terapan di sini apa? Karena tadi vokasi misalnya tadi ya, ada pertanian, arsitektur, dan perencanaan atau bisnis dan yang lainnya. Kemudian rumpun ilmu formal di sini lebih ke statistika, komputer, matematika, rumpun sosial, ekonomi, sosiologi, dan psikologi gitu. Nah, selanjutnya, nah contohnya ada apa aja kalau universitas di sini. Untuk yang negeri kalian contohnya seperti UGM, Universitas Gadjah Mada, kemudian UNS, Universitas 11 Maret, kemudian UI, Universitas Indonesia, Undip, Universitas Diponegoro, UB, Universitas Brawijaya.
Kemudian ada contoh lagi, selain negeri tentu saja ada universitas swasta. Nah, di sini ada Telkom University. Kemudian ada Unisula, UNY, UII, dan UMS. Nah, ini adalah contoh-contoh dari universitas yang tadi sudah membuka tadi ya, ada pendidikan akademik, vokasi, dan juga pendidikan profesi. Selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan tentang istilah ini, institut. Institut itu apa sih? Nah, institut itu hampir sama dengan universitas. Institut juga menyelenggarakan pendidikan berbasis akademik dengan vokasi. Hanya saja di sini perbedaannya itu pada fakultasnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di institut itu fakultas-fakultasnya berasal dari satu jenis keilmuan saja. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya sebagai berikut. Seperti ITB, Institut Teknologi Bandung, itu hanya mengarah pada rumpun ilmu alam, sehingga fakultas-fakultas di ITB hanya berkaitan dengan ilmu alam. Nah, contoh saja ya, Fakultas Ilmu Angkasa atau Antariksa, Fakultas Ilmu Biologi, Fakultas Ilmu Kimia, Fakultas Ilmu Fisika, Fakultas Ilmu Kebumian, dan yang lainnya ya. Nah, kemudian di sini macam-macam institut itu ada apa aja gitu ya. Di antaranya adalah ITB tadi ya, Institut Teknologi Bandung, kemudian IPB, Institut Pertanian Bogor, selanjutnya ada ITS, Institut Teknologi 10 November, dan ada IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Dan masih banyak lagi sebenarnya, hanya saja memang tidak sebanyak universitas ya untuk institut ini. Nah, oke, selanjutnya next kita akan berbicara tentang sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi juga hampir sama dengan universitas dan institut. Perbedaannya, sekolah tinggi hanya terdiri dari satu fakultas dan terbagi menjadi beberapa jurusan yang berkaitan dengan fakultas tersebut. Nah, bagaimana begitu ya? Di sini sekolah tinggi ilmu komunikasi ini contohnya ya. Nah, di sana sekolah tinggi tersebut hanya menyediakan jurusan-jurusan yang berkaitan dengan fakultas komunikasi seperti humas gitu ya, hubungan masyarakat, penyiaran, periklanan, dan yang lainnya. Jadi kalau di sini kalian itu tidak bisa menemukan jurusan IPA atau ekonomi karena seperti namanya ya jelas di situ sekolah tinggi ilmu komunikasi ya, jurusannya tentu saja akan ini tentang komunikasi gitu. Nah, next nah ini contoh-contohnya sekolah tinggi apa saja ya. Di sini ada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ya, STPN. Kemudian Sekolah Tinggi Transportasi Darat, STTD. Kemudian Sekolah Tinggi Sandi Negara, STSN. Dan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, STPI. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya untuk sekolah-sekolah tinggi. Nah, jadi gitu ya untuk sekolah tinggi gitu. Nah, selanjutnya adalah politeknik. Nah, politeknik ini apa sih gitu ya? Politeknik di sini merupakan perguruan tinggi yang hanya menyediakan pendidikan berbasis vokasi, sehingga politeknik ini tidak menyelenggarakan pendidikan akademik. Politeknik memiliki visi dan misinya untuk menyiapkan peserta didiknya itu setelah lulus dengan kemampuan profesional yang mampu menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, dan teknologi agar bisa bersaing dengan para lulusan di perguruan tinggi di dunia. Jadi kalau di politeknik ini ya nantinya kalian memang fokusnya ya di ini programnya itu program berbasis vokasi gitu. Nah, di sini next berikutnya adalah ini gambarannya. Biar kalian lebih jelas, politeknik itu vokasi ya tadi. Nah, vokasi, kemudian di sini ada diploma 1, diploma 2, diploma 3, D4 gitu. Nah, kemudian di sini ada profesi gitu, PR ya, profesi, dan SP adalah spesialisnya begitu. Nah, oke, tadi sebelum lanjut ke berikutnya, saya sarankan juga untuk di politeknik ini sebenarnya kalian itu juga bisa mengambil jalur masuk yang jalurnya rapat ya.
Jadi ada jalur SNMPN. Nah, Seleksi Nasional Masuk Politeknik ya, SNMPN. Di situ kalian bisa daftar melalui untuk lebih detailnya lagi apa itu SNMPN, kalian bisa langsung ini ya ke channel YouTube saya yang tentang jelasin SNMPN itu apa. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk ini ya, cadangan gitu ya, atau buat daftar prioritas di Politeknik bagi kalian yang tertarik di Politeknik. Nah, selanjutnya di sini ada jenis Politeknik ya. Jenis Politeknik itu ada PNJ, Politeknik Negeri Jakarta, kemudian Polines, itu Politeknik Negeri Semarang, dan juga ada Polban, Politeknik Negeri Bandung. Nah, di sini teman-teman tuh beberapa masih ada yang keliru gitu ya. Antara Politeknik sama Poltekkes itu apakah sama atau beda? Di situ beda. Karena kalau di Poltekkes itu bidangnya lebih pada kesehatan ya. Kalau di sini jelas bidangnya lebih kepada teknik. Tentu saja jalur masuknya juga berbeda ya. Kalau kalian daftarnya yang tadi saya sampaikan jalur SNMPN itu memang benar-benar khusus kalian yang minat ke Politeknik gitu. Nah, jadi silakan buat teman-teman yang ingin ambil di Politeknik bisa digunakan kesempatan tersebut. Karena memang masih jarang, artinya belum terlalu banyak saingannya untuk masuk ke jalur SNMPN gitu. Kita akan membahas tentang akademi. Akademi ini sama dengan Politeknik, di mana sekolah tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Nah, perbedaannya untuk Politeknik bisa menyelenggarakan pendidikan vokasi dari berbagai rumpun ilmu, sedangkan akademi hanya bisa menyelenggarakan pendidikan vokasi dari satu cabang ilmu saja. Misalnya, di Politeknik Negeri Jakarta itu ada jurusan dalam rumpun ilmu rekayasa, seperti teknik elektro, teknik mesin, teknik kimia, dan yang lainnya. Nah, di sini tentang contoh-contoh dari akademi. Akademi di sini ada Akbid, Akademi Kebidanan, kemudian Akper, Akademi Keperawatan, selanjutnya Akpol, Akademi Kepolisian, Akmil, Akademi Militer, AKA itu Akademi Kimia Analis, ada Akamigas STEM, Akademi Minyak dan Gas Bumi. Akademi itu hanya membuka di program vokasi saja, dan di sini terdiri dari diploma 1, diploma 2, dan diploma 3 gitu ya. Nah, itu tadi perbedaan dari beberapa jenis ya untuk perguruan tinggi. Ya oke, dari saya, thank you very much for your nice attention, and don't forget for like, comment, and subscribe. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.